Sore, sorry ya, saya terlambat Sore, Pak. sebentar. Sore, Pak. Sore, Pak. Dari mana, Pak? Pak, kok pakai jaket? Hah? Dari kedinginan, Pak. Sebentar. Iya, lagi enak badan saya. Cepat sembuh, Pak. Yuk. Salah. Basic scan. Oh, shit. Screen. Oke. Masuk aja ya, biar cepat. Ini saya agak sedikit diburu-buruin mungkin. Oke. Sore. Untuk pertemuan hari ini, kita belajar tentang form ya. Jadi, apa sih form itu? Oke. Form itu merupakan komponen penting yang digunakan untuk menerima informasi atau input dari pengunjung halaman website kita. Jadi form HTML itu biasa kita katakan sebagai media untuk berinteraksi dengan pengunjung. Umumnya form itu digunakan biasanya untuk melakukan pendaftaran, melakukan komentar, login user, transaksi pembelanjaan, ataupun melakukan upload sebuah file. Jadi kita dapat menyimpan data ke dalam suatu file atau ke dalam database kita melalui form input dari sebuah form halaman web tersebut. Jadi umumnya pengelolaan form itu dilakukan dengan pada server dengan menggunakan script yang bersifat server side. Oke, nah ini contoh. Jadi ketika kalian lihat ketika lagi melakukan sebuah ada pendaftaran, ada melakukan ketika check out dari keranjang belanja, atau melakukan sebuah komentar pada blog, ini merupakan sebuah form. Oke, nah jadi gimana cara membuat form? Oke, pertama ada dua langkah untuk membuat sebuah form. Yang pertama membuat form itu sendiri, yang kedua kita ngebuat file untuk menerima dan memproses data yang dikirimkan oleh si form tersebut. Oke, tag form biasanya untuk membuat sebuah form pada halaman web. Dan di dalam form itu bisa memiliki elemen lain atau tag lain di dalam yang disisipkan di dalam form tersebut yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari form yang mau kita buat. Oke, jadi strukturnya seperti di bawah. Jadi kita bikin form, itu ada metodenya apa, lalu actionnya apa. Oke, biasa metode itu ada dua, ada post sama get. Jadi kalau post nanti begitu Pak. Jadi metode ada dua, post sama get. Action itu adalah ketika form ini disimpan atau di apa, action apa yang dilakukan. Oke, lalu di dalamnya itu ada properti atau elemen dari si form tersebut. Oke, nah metode itu di sini digunakan untuk metode pengolahan formnya. Jadi bisa bersifat post atau get. Lalu action itu menentukan nama file yang akan dieksekusi setelah kita mengirimkan form ini. Jadi misalnya ketika proses submit, lalu actionnya itu akan disimpan atau dilakukan atau dilempar ke dalam sebuah controller atau mau dieksekusi seperti apa. Oke. Variabel akan tampak di berdiskusi. Oke, untuk metode get, ketika disimpan itu nanti nilai variabelnya akan muncul ya di atas URL. Jadi dari segi security itu tidak aman karena si pengunjung itu bisa melihat nilai yang dikirimkan. Jadi biasa metode get itu lebih cocok untuk mengirimkan variabel atau argumen yang panjang serta dibutuhkan untuk keamanan lebih. Nah, sedangkan kalau nilai post itu datanya biasa dibungkus
ke dalam bentuk data, jadi nggak akan tampak di dalam suatu URL browser kita. Jadi itu lebih cocok untuk pengiriman variabel yang membutuhkan pengamanan data. Oke. Oke, berikutnya, nah di dalam form itu kita butuh namanya tag input. Oke, jadi tag input itu merupakan properti elemen dari sebuah tag form. Oke, digunakan untuk membuat komponen-komponen yang diminta. Nah, jadi tag inputnya itu kan bisa macam-macam tuh. Bisa kita tampilkan berupa kotak teks atau berupa kotak pilihan berupa dalam bentuk textbook atau radio, dan juga berupa tombol gitu. Penulisan tag, penulisan tag inputnya biasanya input tipenya apa. Jadi tag ini nggak perlu kita perlukan penutup seperti tag form tadi kan kita butuh penutupnya. Jadi untuk tag input ini kita nggak butuh penutup, dan biasanya itu harus ada di dalam si tag formnya ya. Jadi kalau ada di luar, jadi ketika form ini dieksekusi atau disimpan, nah jadi nilai inputan itu kalau ada di luar maka nggak akan ditangkap oleh si formnya. Nah jadi biasanya ada di dalam form methodnya. Jadi seperti contoh di gambar. Oke, nah beberapa contoh tipe pada import form itu ada beberapa, contohnya kayak ada input tipe teks, ada password, ada checkbox, ada radio. Nah berbedanya checkbox dan radio ini, kalau checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu, sedangkan radio ini hanya salah satu pilihan yang dapat kita pilih. Oke, lalu bisa input file, ada input tipe reset itu untuk mengembalikan semua inputan menjadi kosong, dan submit itu untuk menyimpan atau mengirim data yang udah kita siapkan. Oke, nah tadi kan kita punya form. Di dalam form itu kita punya input. Nah di dalam input itu kita ada atributnya masing-masing nih. Jadi di dalam tag input ini nih, jadi tergantung tipenya ya. Jadi kita ada beberapa atribut. Nah, yang pertama itu adalah tipe. Jadi udah pasti buat kita nentuin input tipe yang mau kita buat. Yang kedua name, mendefinisikan nama dari objek tipe input yang kita input tadi. Lalu ada value-nya, value-nya merupakan isinya. Oke, lalu ada required itu digunakan untuk memberitahu ke si pengunjung website kita bahwa kolom tersebut bersifat wajib atau tidak boleh dikosongkan. Lalu placeholder ini biasanya adalah kolom informasi pembantu, digunakan biasanya untuk informasi singkat bahwa field ini ditujukan untuk apa gitu. Jadi size itu untuk menentukan kotak si tag tersebut, max length jumlah karakter maksimum. Oke, lalu checked itu biasanya untuk checkbox sama radio box untuk menentukan pilihan yang terpilih secara default. Oke. Ini saya bentar. Saya lupa. Ini kelihatan kan ya yang saya sharing?
Kelihatan, Pak. Kadang Pak. Oke, nah pertama ya kita lihat lagi deh. Oke. Oke, nah pertama untuk membuat form ya udah pasti kita di dalam struktur bodinya. Oke, di dalam ini kita cukup bikin form. Nah, di dalam form ini div ini nggak wajib ya. Jadi bisa langsung gitu kan. Misalnya kita mau kolom input tipe teks gitu, namanya apa. Nah, si placeholder ini adalah kolom pembantu, jadi nggak wajib. Jadi kayak gini kita udah punya suatu input tipenya teks itu bernama nama gitu kan. Jadi untuk menginput nama. Nah, jadi kita kasih placeholder itu gunanya untuk membantu gitu, bahwa di sini kita informasikan bahwa enter your name here. Nah, kalau di sini kita kasih value, ini merupakan tampilan defaultnya. Oke, nah sini ada beberapa tipe. Kita masukin ke sini aja dulu. Oke, kayak ada tipe teks, lalu juga input tipe password. Nah, kalau input tipe password itu dia nanti ketika kita inputin itu datanya itu akan disimpan jadi nggak terlihat oleh penggunanya. Oke. Oke ya, mungkin sholat Jumat dulu, Isoma dulu ya. Oke, kita break dulu deh. Nanti 18.30 lanjut lagi ya. Ada yang mau nanya dulu? Oke, Pak. Oke, ya udah. Oke, kita istirahat dulu ya, break dulu ya. Oke, ya, saya cabut bentar.
Halo, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, tadi kita udah teks, input teks sama input tipe form ya. Jadi input teks itu biasanya untuk kolom berbentuk teks. Oke, sedangkan password itu biasanya sama seperti teks, cuma bedanya apa yang kita input itu dia akan dirahasiakan atau akan bersimpan bintang-bintang atau tidak terlihat oleh si pengunjung atau pengguna. Oke, lalu berikutnya kita ada checkbox. Untuk tipe checkbox itu untuk masukkan nilai yang dikirimkan kepada server. Nah, biasa bentuknya berupa daftar pilihan atau kotak checklist dan bisa dipilih lebih dari satu. Oke, ini nanti kita iniin kita coding. Berikutnya untuk tipe radio, untuk radio itu untuk masuk mirip seperti checkbox, cuma bedanya kalau radio itu hanya pilih salah satu, jadi nggak bisa semuanya. Oke, nah lalu berikutnya itu ada text area. Nah, text area ini agak sedikit berbeda ya dengan input text pada umumnya. Jadi kalau yang lainnya text area itu kita nggak butuh kotak penutup, sedangkan kalau si text area itu kita butuh. Dan di dalam atributnya si text area ini punya row sama kolom untuk menentukan baris dan lebarnya dari si text area tersebut. Lalu bisa digunakan ini ada placeholder untuk semua tag. Oke. Untuk penggunaan teks areanya, jadi untuk teks area, lalu name-nya berapa, kita bisa setting mau panjang, row sama lebar sama kolomnya, jadi mau seberapa besar teks area tersebut. Oke. Nah, lalu berikutnya ada teks select merupakan satu elemen simpan dalam form, select dua atribut value. Oh, oke. Select merupakan salah satu elemen from atau sebuah daftar pilihan. Oke, jadi biasa tag select ini kita lebih sering disebut sebagai drop down. Jadi tag ini disisipkan di antara tag form. Oke, harus tetap di dalam formnya ya. Jadi di dalam tag select ini kita wajib mempunyai tag option, yaitu di mana option itu merupakan sebuah value atau pilihan. Nah, di dalamnya kalau kita mau memilih mana yang pilihannya secara default, kita pakai atribut selected. Oke. Nah, ini contoh untuk atribut tag select. Jadi ada contoh pilih merek mobil. Oke. Lalu berikutnya, oke. Untuk tipe reset itu untuk mereset atau menghapus semua isian yang telah diberikan. Jadi kita nggak perlu kasih properti apa-apa, karena dia biasa bentuknya nanti sebuah button. Oke, begitu juga submit. Cuma beda submit itu untuk menyimpan semua form yang udah kita input agar diproses atau diolah. Oh, oke. Nah, kita balik ke si hop. Nah, ini untuk checkbox dulu ya. Checkbox ini jadi biasa kita untuk tipe checkbox selalu kita kasih namain. Jadi untuk nama ini tujuannya untuk nanti ya ketika kita simpan bahwa ketika simpan kita tahu bahwa isi data ini adalah merupakan kolom jurusan, lalu value-nya adalah ini dan ini adalah tampilan nanti. Oke, lalu untuk radio bisa-bisa deh biar nggak bingung. Oke, ini untuk radio. Nah, oke. Untuk value dan ditampilkan itu bisa berbeda ya. Tapi nanti apa yang ketika kita submit atau ketika kita simpan, data yang diketahui oleh backend atau sisi server adalah nilai dari si value-nya ini ya, yaitu SI, TI, sama IF gitu. Ketika ini pun juga sama, value-nya adalah L sama P. Jadi walaupun munculnya di sini adalah sistem informasi, teknik informasi, informatika, cuman value atau nilai yang benar-benar dikirim adalah value dari si atribut value ini ya.
Oke, nah bedanya di sini ketika checkbox kita bisa memilih lebih dari satu, sedangkan kalau radio itu hanya salah satu. Kita nggak bisa memilih dua-duanya. Dan kalaupun kita tadi mau apa realisasi checkbox ini kita mau pilih tampilan defaultnya si TI ini sudah terpilih, yaitu kita tambahin atribut checked. Jadi ketika kita refresh, detik informasi sama laki-laki itu udah otomatis tercentang gitu, terpilih. Oke. Lalu kita ke teks area. Oke, ini teks area. Teks area. Jadinya dia di sini ya. Dia punya row sama columns, di mana ini bisa kita tentuin. Misalkan yang mau lebarnya 30, jadi dia mengecil. Sebenarnya berpengaruh. Biasanya di sini kita kasih placeholder itu informasi, misalnya ini adalah ketik alamat di sini. Nah, jadi kita tahu oh ini tanpa, jadi kita nggak perlu pakai informasi seperti di atas gitu. Kita udah bisa informasikan bahwa ini adalah bahwa untuk naruh alamat itu di sini gitu kita taruh. Nah, bedanya kalau di input tipe itu kan kita taruh nilainya itu adalah di value gitu. Kita misal contoh ini value-nya SI, value-nya ini kayak di password, misalnya kita mau kasih value-nya 234 gitu. Dia akan muncul. Sedangkan kalau di dalam text area itu kita taruh di dalam si text areanya, jadi dia nggak butuh untuk menempatkan value-nya di sini. Misalnya alamatnya ada oke. Cuma berenang. Oke, aja lah. Berikutnya ada di dropdown. Oke. Oke, nah dropdown atau select itu biasanya jadi berbentuknya seperti ini. Jadi nanti ada pilihan. Nah, ketika kalian mau penempatan mana yang mau tampilan secara default, kita tambahin selected-nya. Misal kalian mau awalnya itu muncul di si 4. Oke, berarti kan muncul value-nya 4. Nah, berikutnya kalau untuk input tipe reset itu untuk mereset jadi apa yang sudah kita ketikkan. Nah, ketika kita reset, dia akan balik ke tampilan default awal. Oke. Oke, nah kalau submit adalah untuk kembali untuk menyimpan. Jadi ketika kita udah buat, jadi kan data ini dan kita mau simpan di ketika kita submit, nah ini udah terkirim. Cuma karena tadi di form kita nggak kita masukin tipenya get atau post atau apa, nah biasanya defaultnya itu get. Nah, jadi biasanya itu kita dapat value-nya. Nah, oke, di sini. Jadi dia dikirim ada di atas. Jadi kita dapat tadi data yang udah kita kirim, namanya Irwan, passwordnya 123, jurusannya SI. Oh, kita pilih jurusannya 2 ya tadi. Jurusannya SI, jurusan TI, jenis kelamin L, lalu ada alamat, lalu ada merek mobilnya, yaitu 1. Nah, oke.
Jadi tadi sesuai yang itu ya, bahwa kalau walaupun di sini sistem informasi teknik informatika laki-laki, ya kan, alamatnya apa, terus merek mobilnya Volvo 4 apa, tapi data yang kita kirim bisa saja berbeda gitu. Karena ini sesuai dengan value yang kita berikan di awal. Oke. Sampai sini, ada yang mau nanya dulu? Sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya. Oh, ini. Oke, ini nanti dulu. Ini latihan ya. Jadi buat tugas kalian, bikin suatu bentuk form. Nah, sama seperti yang saya bikin tadi. Hasilnya nanti seperti ini. Ada NIM, nama, jurusan gitu kan. Seperti ini, nanti dikumpulin. Oke. Nah, waduh, ini buat oke. Ini tugas kedua berarti ya. Oke, ini tugas kedua. Oke, jadi kalian bikin sebuah bentuk form hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya tinggal buat latihan doang sih. Oke, nah yang kedua ini adalah contoh website. Oke, jadi tadi kan kita bikin suatu bentuk form atau apa kan kita bikin secara manual ibaratnya. Nah, ini adalah contoh bentuk website atau example sebuah bentuk halaman. Misalnya kalau kita tuh mau menggunakan sebuah template gitu kan, kita nggak perlu bikin dari awal gitu, berarti sebuah website. Nah, banyak. Sini. Kelihatan kan ya? Jadi kalian bisa cari gitu, misalnya apa admin template, website template free gitu misalnya. Kalian bisa cari di mana aja, ada banyak. Mana ya? Contoh dari sini misalnya kita ambil dari si Bootstrap. Jadi Bootstrap itu juga dia udah kayak menyediakan beberapa template yang bisa kalian langsung gunakan. Contohnya di sini bisa tergantung kebutuhan kalian ya. Kalian butuh kebutuhannya, kalian mau bikin seperti apa. Oke, contohnya di sini ada website untuk mau bikin halaman admin, mau bikin sebuah portofolio atau sebuah website agensi kreatif. Oke, clean block, reskin. Contohnya di sini deh, kita ambil untuk si ini ya, siapa si Claire Taylor, ini sebuah portofolio. Saya download dulu. Nah, kita bisa langsung lihat gitu bentuk hasilnya ketika jadi seperti apa. Nah, ini jadi dia bentuknya single page ya. Waduh. Waduh, nggak ada formnya dia. Jangan deh, cari yang lain. Misalnya si clean block, oke. Nah, ini bentuk website jadinya si clean block gitu kan, ibaratnya di sini ada halaman dashboardnya, ada about, ada simple post atau apa. Nah, ketika udah di download ini,
Ini contoh bentuk simpelnya aja ya, tapi nanti nggak seperti ini, tergantung penggunaan kalian. Tapi ini bentuk paling gampangnya gitu. Kalau kalian mau pakai, bisa kalian udah download kan dia bentukannya zip. Ketika kalian udah ekstrak, oke, biasa bentukannya seperti ini. Oh, berarti si Cleanbook ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu ada si about, context, index HTML, sama post, oke. Yang berarti halamannya ini dan sisanya ini biasanya itu adalah file pendukungnya dia. Jadi biasa ketika ada CSS, ada image gambar, ataupun ada JavaScript, dan yang lainnya ini vendor itu kebutuhan vendornya dia. Ada banyak lagi dia. Oke, sisanya nggak itu, tapi kita fokus ke HTML-nya aja. Nah, kalau kalian mau coba gitu di localhost kalian, jadi biasa ketika kalian download, udah kalian ekstrak, ada seperti ini, kalian gak usah pusing gitu, kalian ambil aja semua, kalian copy, kalian taruh gitu di dalam apa ini, hub di dalam folder kalian. Contohnya tadi kan saya di dalam folder belajar, saya bikin folder baru gitu. Misalnya tadi template clean. Oke, nah di dalam template clean ini kita taruh semua yang tadi sudah kita copy. Oke, udah ya. Nah, ketika udah kita taruh, itu biasa kita langsung tinggal localhost /belajar. Jadi kita bikin namanya apa ya? Oh, template clean. Oke, jadi udah tinggal dipanggil sesuai foldernya aja. Udah isi dari si website tadi, udah kita bisa, udah muncul di halaman localhost kita gitu. Jadi ketika kalian mau melakukan perubahan, mau melakukan apapun, kalian bisa lihat lagi ke dalam folder ini. Nah, jadi sama ya kayak pemanggilan kayak tadi saya panggil, misalnya saya tadi ke form input HTML itu saya langsung panggil kan form input HTML. Nah, bedanya ketika kita hanya manggil ke foldernya, maka yang otomatis dibuka itu adalah si index HTML. Nah, jadi ketika kalian cuma panggil sampai nama foldernya aja, maka yang akan dibuka oleh si Apache itu adalah si index HTML ini nih. Nah, tapi ketika kalian mau spesifik gitu, kalian mau ke halaman konteks HTML, berarti kalian harus tariknya penuh. Jadi sini kayak tadi saya sampai HTML kan, lalu di context.html. Nah, berarti kan ada halaman konteksnya. Oke. Ini gedean. Contoh di konteks, sebenarnya isi form ini itu sama seperti apa yang kita buat, kita bikin si form input ini gitu. Ibaratnya hanya bedanya si konteks ini kan dia menggunakan CSS. Nah, oke, saya lupa lagi. CSS itu ibaratnya ke dalam website kita itu, ibaratnya kalau website adalah diri kita, CSS itu ibaratnya adalah bajunya gitu. Jadi untuk memperindah tampilannya. Jadi ketika ini misalnya saya copot nih si CSS ininya, apalagi dia ada CSS, ada bootstrap, maka ya tampilan websitenya itu nggak akan jauh berbeda dengan tampilan form HTML pada umumnya. Sorry. Sini ya. Tidak, saya copot. Oh, di sini. Blockmin CSS. Nah, oke, halaman contact me sebenarnya ya bentuk form seperti yang kita bikin. Oke, ada nama, alamat, email, phone gitu kan, ada tombol submit. Ya, tapi hanya karena menggunakan CSS semuanya jadi tampak begitu berbeda ya. Oke, ketika CSS kita nyalain lagi.
Oke, nah halaman konteksnya tuh dia jadi seperti ini. Oke, nah jadi sekalian pun juga buat kalian sambil belajar gitu ketika ngambil sebuah website, kalian mau modifikasi, itu kalian bisa tinggal modif. Jadi ibaratnya ketika kalian mau membangun sebuah website, kalian nggak perlu bangun dari awal. Itu ibaratnya ketika kalian memiliki sebuah template yang menurut kalian ini sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan apa yang kalian mau, ya kalian bisa pakai template itu aja. Jadi otomatis apa yang kalian kerjakan pun nggak gitu banyak gitu ibaratnya. Misalnya tadi mana ya? Ini namanya nih clean block. Kita mau ganti ini ada di index.html ya. Oke. Blog, oke, misalnya saya menjadi blog saya gitu. Strukturnya sama seperti apa yang kalian pelajari gitu. Ada H1, ada header, ada body, ada P, ada AH. Cuma bedanya ini udah jadi gitu. Jadi kalian tinggal oke jadi blog saya. Kalian mau modifikasi apapun, gambar kalian mau ganti, mau apapun bisa kalian gunakan, oke. Saya mau bertanya? Oke, ini contoh kalau kalian mau menggunakan menggunakan template ya. Jadi sebenarnya oke. Ini tugas udah. Oke, sama ada satu lagi. Kita sharing apa ini? Kayak apa ya? Notes, whiteboard. Coba ini whiteboard. Whiteboard. Oke, sebelum penutup, jadi pertama di sini kalian tentuin ya. Kita mau ada kata benda. Dan kata sifat atau kata kerja. Jadi terserah kalian kata bendanya mau apa gitu. Misalnya meja, atau ya, baju gitu, celana. Terus kata sifatnya misalnya ada apa? Pintar, rajin. Pakai kata kerja. Kerja. Oke, nah dari satu masing-masing, tiap dari kalian ya, masing-masing dari kalian itu kalian coba bikin sebuah website berdasarkan tema dari satu kata benda dan dari satu kata kerja atau kata sifat ini gitu. Misalnya gitu kan, saya mau ambil di sini apa ya? Baju pintar gitu, jangan. Ya bolehlah. Baju pintar. Jadi misalnya saya punya ide konsepnya itu baju pintar itu adalah kita bikin sebuah website desain clothes yang ketika kalian mau melakukan order atau melakukan pemesanan bajunya itu desainnya itu sesuka kalian gitu. Kalian bisa langsung di dalam website itu kalian bisa ngedesain kalian mau bajunya seperti apa gitu kan. Mau lengan panjang, lengan pendek, jenis bahannya apa, order dan desain.
live di website gitu kan. Order dan desain seperti langsung gitu kan di dalam website tersebut. Jadi ketika kalian sudah selesai desain sesuai ukuran, sesuai warna, bahan apapun, jadi kalian langsung tinggal konfirmasi pengiriman kalian apa. Jadi kalian kreasikan sendiri. Kalian intinya ketika kalian dari dua kata ini, satu kata benda, satu kata kerja, kalian ingin membuat sebuah website apa. Jadi terserah ya, nggak harus realistis, boleh ngayal juga. Tergantung imajinatif kalian. Oke, dan ini nanti website kalian itu akan saya jadikan acuan sebagai penilaian UAS kalian ya. Jadi nanti kita nggak ada UAS. Jadi ketika UAS kalian cukup submit lagi. Sama, tinggal upload website kalian aja biar saya langsung nilai. Nah, standar penilaiannya itu ada 3. Oke, yang pertama adalah ide kalian. Semakin bukan semakin unik ya, pokoknya semakin kreatif, semakin unik gitu kan. Atau bisa di ide-ide yang benar-benar bukan gampangan ya, apa ya, ide-ide yang belum kita baca kreatif deh, ide-ide yang kreatif, ide kalian yang itu pokoknya semakin ide kalian semakin kreatif, semakin itu semakin bagus gitu, nggak terlalu yang monoton atau nggak terlalu yang udah bisa ketebak gitu ibaratnya. Lalu yang kedua itu pemilihan template atau desain template kalian semakin sesuai dengan ide kalian itu berarti semakin bagus. Jadi kalian harus kreatif dan bijak gitu dalam memilih template kalian. Jadi ketika kalian tadi misalnya saya bikin si baju pintar desain clothes, saya tahu dong bahwa saya harus cari template-nya tuh yang bentuknya itu misalnya saya bisa mempermudah saya dalam mendevelop si baju pintar ini nih. Jangan saya pilihnya ketika saya pilih baju pintar, saya pilihnya itu websitenya tipenya yang portofolio gitu. Berarti kan itu akan saya melakukan perubahannya tuh cukup banyak atau cukup apa ya, cukup sama aja saya kerja dari awal gitu ibaratnya. Kalau web penggunaan desain template-nya itu kurang tepat. Dan yang ketiga itu adalah wajib ada sebuah bentuk form di dalamnya. Oke. Ada minimal 1 form. Oke. Bentuk root-nya ya. Ya boleh lah. Root coba. Minimal 1 form. Ini root apalagi atau sih. Kalau ada yang nanya, create. Oke, 3 ini doang. Jadi standar penilaiannya dari sini, misalnya kalian itu ada ide kalian, semakin kreatif, semakin imajinatif, itu semakin bagus. Lalu kedua, desain template kalian. Oke, semakin sesuai dengan idenya, itu semakin bagus. Yang ketiga itu harus ada minimal 1 buah form root ya di dalamnya, atau create, read, update, delete, atau seperti yang tadi itu kan kita udah buat sebuah form. Nah itu kan bisa untuk menyimpan tuh, berarti itu udah bisa melakukan proses create. Nah tinggal gimana ketika udah disimpan, kalian mau ditampilin atau di-read. Lalu ketika misalnya data itu mau diubah atau di-update ataupun dihapus atau di-delete. Oke. Hijau. Oke, ada yang mau nanya? Nanti, oh iya. Nanti ini saya bikin di e-learning kita pakai forumnya. Jadi forumnya itu buat kalian, silakan komen kalau kalian udah dapat ya kan ide kalian gitu kan, kata benda, satu kata kerja kaliannya apa yang mau kalian gunakan. Silakan komen di forum tersebut supaya nanti kan tiap mahasiswa berbeda ya, nggak boleh ada yang sama, satu kata benda, satu kata kerjanya. Jadi ketika di forum itu kalian bisa lihat, misal kalian bisa mau pakai si baju pintar nih, lihat, oh udah ada yang pakai, oke berarti kalian harus cari lagi ide kalian, harus kalian ganti. Jadi saya lihat di
dalam forum itu siapa yang komen lebih dahulu berarti itu adalah milik, berarti ide tersebut adalah milik yang komen duluan, berarti yang komennya lebih telat atau belakangan itu dia yang harus ganti. Oke, nah untuk idenya saya kasih, nanti saya bikin di forum, saya kasih batas waktu sampai Jumat kali ya, sampai Jumat supaya Senin jadi saya bisa langsung update list ide kalian apa-apa aja, mana yang udah dapat ataupun belum. Waduh. Pak, tanya Pak. Iya, boleh pakai Boleh template. boleh Iya, boleh. dibalik atau gimana, misalnya ternyata kata kerja dulu baru kata benda atau ada Boleh. hal lain, boleh ya? Artinya Boleh. membebaskan ya Pak? Betul. Oke, thank you Pak. Yuk, boleh pakai template? Iya, memang harus. Saya sarankan justru pakai template, kan untuk mempermudah kalian. Amat sangat saya sarankan malah. Kalau pakai template Pak gimana Pak? Maksudnya Iya. framework, pakai framework kayak Oke, framework nggak masalah. masalah ya? Iya, frameworknya apa? Laravel Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu sampai ke database ya Pak untuk formnya ya? Ya dong, kan Oke. kita ada CRUD. Oke, Jadi siap. minimal ada. Harus Oke, ada Pak. ke database. Makasih Pak. Ada lagi? Katanya bebas ya, mau kata kerja dulu berarti kan rajin meja gitu, berarti meja yang rajin gitu. Kalian mau bikin misalnya mejanya bisa ngelap sendiri kah atau apa. Jadi Pak, jadi iya. ini kita sampai Jumat cuma cari konsepnya dulu kan Pak, untuk Iya, pembuatan betul. websitenya Sampai, sambil berjalan betul. kan? Jadi sampai Jumat ini kalian cuma cukup cari judulnya dulu atau konsepnya dulu, tema apa kalian yang mau kalian bikin. Ingat satu kata kerja, satu kata sifat, satu kata sifat atau satu kata benda. Kalian cukup pikirin itu dulu. Ya, syukur-syukur udah mulai starting. Tapi untuk websitenya pengumpulannya itu nanti di saat UAS. Jadi waktu kita masih berapa tuh? 5 minggu ya? 5 minggu. Apa 6 minggu ya? Ya, 6 minggu. Iya. Mau nanya bentuknya ini front end apa back end? Maksudnya front end atau back end? Saya sih kayaknya ini lebih ke arah semi, tapi lebih ke arah back end. Karena di sini kan untuk CSS ataupun semacam itu kan kita menggunakan template. Jadi sebenarnya kita itu tinggal consume aja atau tinggal pakai aja gitu. Kita nggak perlu modif. Kayak mana ya? Bisa ganti sini nggak sih? Ini kelihatan nggak sih? Sorry. Oke, di website tadi kan si template clean index ini kan dia udah ada CSS-nya tuh, gitu kan kita nggak perlu, tergantung kalian sih kalau kalian mau modif gitu merasa kurang serk gitu, misalnya dengan si apa? Ini kelihatan ya? Ini kelihatan kan ya? Belum Pak. Waduh, berarti kudu close dulu. Tadi website saya hilang nggak? Oh nggak. Share screen. Oke. Nggak usah panjangan. Oke. Nah ini kan kayak contoh sih, ini misal kalian udah fix nih mau pakai template clean ini karena sesuai dengan ide kalian gitu. Misal kalian meja clean atau apa gitu kan. Nah, tapi kalian misalkan kalau ini kan kita udah ada tuh CSS atau apa kan, berarti kan kita tinggal pakai aja penggunaannya. Nah ini kan kita jatuhnya tuh nggak ke front end, tapi beda lagi kalau misal kalian merasa kurang serak gitu kan, warnanya saya nggak mau putih nih, saya mau ganti gitu ibaratnya. Saya mau ganti warnanya itu, mau saya ganti jadi apa? Colornya biru lagi. Gitu, jadi blue gitu. Berarti kan kalian perlu ada sedikit
skill CSS yang perlu kalian pahamin gitu. Biasanya kalian mau ganti jadi biru, kalian mau berubah tampilan ininya, misalnya ini ke bawah, kalian mau jadi ada kebagi jadi 2 atau apa, itu sesuai. Kalau kalian merasa gitu konsep kalian dengan tematik kalian perlu ada perubahan, ya dipersilahkan juga. Kita balik lagi ke effort. Oke, seperti itu. Berarti iya betul. Nanti saat UAS kalian tinggal ngumpulin doang. Boleh nanya nggak? Iya. Suaranya jauh. Saya tidak mendengar. Tulis apa ditulis? Iya. Oh, ada yang bisa bantu nggak tuh? Suaranya sih saya dengarnya jauh. Jadi saya nggak nangkep. Halo? 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 Ini saya terputus. Buat CRUD-nya tampilan di blog apa di backend doang, Pak? Kayak saya bilang, kayaknya ini lebih ke arah backend ya. Karena kan kalian harus bikin controller ataupun tempat buat nyimpennya. Jadi nanti seiring pembelajaran kita, itu nanti di akhir UAS kita juga belajar gimana cara koneksi ke dalam database, gimana cara menyimpan datanya. Ini kan kita baru sampai di pembuatan formnya. Tapi nanti kita akan pelajarin juga kok cara sampai menyimpannya. Jadi nanti CRUD-nya itu sampai simpen ke data. Pakai saya bilang CRUD, dari sampai ke simpen database, lalu kita tampilin lagi, dan apapun kita mau melakukan perubahan ataupun mau menghapus data atau record tersebut. Jadi saya bilang sampai back end. Terserah ya, misal nanti di website kalian itu mau kalian bikin ada form registrasi, ada form tambah user atau tambah apapun, itu bebas, terserah kalian. Tapi saya bilang minimal harus ada satu. Oke, ada lagi? Cukup Pak, cukup. Oke. Ya udah. Oke, kalau cukup berarti nanti saya update ya di learning ya. Jadi buat forum buat kalian taruh judul kalian atau tema kalian. Oke. Dan ingat ya, satu gak boleh ada yang sama. Jadi kalau ada yang keduluan yang lain atau ada yang sudah diambil, berarti kalian harus ganti. Maksimal hari Jumat ya, jam 12 malam. Oke. Kalau udah cukup, berarti saya cukupin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya atas hari ini. Sama sorry saya hari ini agak terlambat, kurang enak badan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti see you next week. And oke, bye-bye semuanya. Thank you. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Mana itu? Oh, di sini.